Disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau disebut ulamanya para sahabat, dapat gelar terjemahan Al-Quran, Bahrul Ilmi Dafiq, yang memiliki lautan ilmu. Beliau meriwayatkan dan menyatakan bahwa Rasul Muhammad SAW itu dilahirkan pada hari Senin. Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal Isnin. Wastumbi'a atau nubbi'a yaumal Isnin. Wa kharaja min Makkah ila al-Madinah yaumal Isnin. Wa dakhala ila al-Madinah yaumal Isnin. Wa yamutu yaumal Isnin. Rasulullah itu lahir pada hari Senin dan beliau diangkat jadi nabi dan rasul pada hari Senin. Artinya Al-Quran turun pertama pada hari Senin. Pada hari 17 Ramadan dulu, ketika Al-Quran diturunkan, nuzul Quran bertepatan pada hari Senin bersama dengan terbitnya Fajar Shadiq di Gua Hira. Jadi ini nuzul Quran, beda dengan Lailatul Qadar, beda dengan malam likuran yang kita tunggu-tunggu kedatangannya itu. Itu turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit pertama, namanya Lailatul Qadar. Kalau nuzul Quran, turunnya Quran dari langit pertama pada Rasulullah di Gua Hira, itu namanya nuzul Quran. Dan itu terjadi pada hari Senin. Rasulullah keluar dari kota Mekah menuju Madinah, hijrah pada hari Senin, masuk ke kota Madinah pada hari, beliau juga wafat pada hari, dan kebetulan ini merupakan hari Senin juga ini ya, Masya Allah. Ini 17 Ramadan, hari Senin, luar biasa. Ini bukan kebetulan, sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Insya Allah Ramadan 17 ini atau bulan ini, pada tanggal ini, pada saat ini akan menjadi saksi kita di Masjid Baitul Hidayah. Kita bersama-sama mengagungkan Allah, mengagungkan bulan Ramadan dan mengagungkan turunnya Al-Quran. Semoga ini menjadi penyebab kita semua menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulia keluarga kita, mulia anak cucu kita, mulia lingkungan dan masyarakat kita, mulia bangsa kita tercinta, mulia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, para bunda, Al-Quran diturunkan sengaja diberi tanda oleh Allah adalah kitab yang tidak akan pernah mengalami perubahan sampai kapanpun. Dan Allah menyatakan dengan tegas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun wa inna lahu lahafizun. Kalau dilihat dan kita baca dari kacamata grammar Arab, ilmu nahwu sarf, ini kalimat luar biasa ya. Inna, sesungguhnya kami Allah. Inna ini innanya ini huruf, kalimat huruf, kata sambung yang memiliki makna kokoh, pengokoh. Kalau tanpa alif, inna. Artinya kalimat setelahnya ini peristiwa yang istimewa. Inna. Setelah ditambah alif, ini menunjukkan kami, sesungguhnya kami. Sesungguhnya. Kemudian ada nahnu lagi, nahnu, betul-betul kami ini. Nah, dikasih domir ini oleh Allah. Mutakallim wahda ma'al ghaib, nahnu. Sesungguhnya kami, betul-betul kami. Nazzalna, menurunkan. Ya. Dengan kalimat nazzala yunazzilu. Nazzalna, kami betul-betul menurunkan al-dzikra kepada Al-Quran.
Wa inna, dan sesungguhnya kami lagi, ini kalimatnya ini. Wa inna, dan sesungguhnya kami laha, niscaya hafidun, akan menjaga Al-Quran. Satu kalimat ini sebenarnya sudah cukup untuk kita jadikan bekal, untuk kita tidak meragukan adanya Al-Quran. Artinya tidak mungkin bisa dirubah, tidak mungkin. Walaupun ribuan bahkan jutaan tangan-tangan kotor ingin merusak, tahrif, merubah Al-Quran, tidak mungkin bisa. Ada beberapa tahun kemarin, jangankan kalimatnya dirubah, ini hurufnya dirubah, dipindah, tidak bisa ketemu sama orangnya, ini termasuk keajaiban Al-Quran. Makanya Al-Quran ini merupakan kalimatun kitabun la tanqati ajaibuhu, tidak akan pernah terputus keajaibannya, kemuliaannya. Sehingga Rasulullah menyatakan bahwa inilah ma'dzubatullah, inilah jamuan Allah, inilah hidangan Allah bagi siapa yang mendatangi jamuan Allah ini, yang menikmati hidangan Allah ini, pasti mereka akan bahagia, pasti mereka akan menemukan keuntungan, dan pasti akan menemukan beragam keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kenapa Rasul Muhammad SAW menyatakan bahwa Allah itu akan memuliakan satu kaum dengan kitab Al-Quran, dan Allah juga akan menjatuhkan satu kaum gara-gara Al-Quran. Jadi kalau kita muliakan Al-Quran, maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau kita menjatuhkan Al-Quran, kita meninggalkan Al-Quran, kita akan dijatuhkan oleh Allah. Para bunda, Al-Quran ini turun sama siapa? Sama siapa? Nabi Muhammad. Ini khitab. Mukhatabnya pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Mukhatabnya adalah Rasulullah. Kemudian mukhatab yang kedua, An-Nawwab, ya, pelanjut Rasulullah. Generasi pertama dari umat Islam, ya, yang hidup langsung di bawah naungan cahaya wahyu Allah, namanya para sahabat, yang bertemu langsung dengan Rasulullah, mengaji sama Rasulullah, namanya sahabat. Mereka bersama Al-Quran, mereka hidup bersama Al-Quran. Maka Rasulullah bukan hanya bisa mencetak sahabat sebagai orang muslim, tapi mencetak manusia terbaik sepanjang sejarah dalam kehidupan umat manusia. Jadi belum pernah ada pangkat dan kemuliaan yang Allah berikan kepada setelah sahabat melebihi para sahabat. Ini murid pertama Nabi Muhammad SAW. Mereka hidup bersama Al-Quran. Salah satu contoh begini, para bapak, para bunda. Sayyidina Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini dapat lakop dari Rasulullah, namanya pedang Allah, Saifullah. Makanya beliau tidak pernah tumbang, tidak pernah jatuh. Tidak bisa Khalid wafat di medan laga. Kenapa? Karena ini adalah pedang Allah, yang artinya tidak mungkin tumbang. Nah, cuma ketika beliau itu wafat, sekujur badannya ini penuh dengan luka. Penuh dengan, Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam memimpin peperangan. Tidak pernah kalah sepanjang sejarah. Bahkan sebelum Muslim pun dia menangkan peperangan namanya perang Uhud. Dia menjadi seorang pemimpin. Nah, sahabat Khalid bin Walid itu pernah menangis sambil pegang mushaf, lembaran Quran, dan menangis. Samihna ya kalamullah, maafkan saya wahai kalamullah, maafkan saya wahai Al-Quran. Kenapa? Saya udzur tidak bisa membaca engkau karena berperang di jalan Allah. Saya menjadi seorang panglima. Jadi udzurnya Khalid bin Walid tidak baca Al-Quran karena menjadi panglima perang. Karena berperang dia beranggapan udzur tidak bisa baca Quran. Jadi udzurnya adalah berperang. Bapak Ibu sekalian, udzurnya apa? Ada baca Quran ini. Udzur kita apa? Ada baca Quran. Kalau wanita sedang head gitu ya. Oh, iya. Kalau wanita boleh head, kalau laki-laki tidak boleh, Pak.
Gak baca Quran, tidak kenapa haid, tidak bisa. Ini karena rajinnya baca Quran. Setelah itu digantikan oleh tabi'in, saya tabi'ut tabi'in. Nah, ini ada seorang tabi'in yang hebat. Namanya, ini termasuk tabi'in ya, Umar Abdul Aziz, yang sekarang ada dijadikan tempat sejarah ya, juga dijadikan kenangan namanya, sehingga dijadikan nama bandara di apa itu? Namanya King Abdul Aziz. Semoga kita nyampe ke sana. Amin. Yang belum pernah nyampe, semoga nyampe. Yang sudah nyampe lagi, semoga bisa ziarah Mekah Madinah, insyaallah. Amin Allahumma amin. Di samping amin nabung lagi ya. Dan nyampe. Ini disebutkan dalam sejarah Malik Abdul Aziz, ini termasuk khalifah yang kelima kata para ulama, ya sepakat ulama ini orang luar biasa. Beliau itu menjadi seorang presiden, seorang raja, seorang khalifah kala itu yang sangat sibuk pada kegiatannya. Tapi beliau tidak pernah meninggalkan dia kadang 3 hari hatam. Paling lama itu 5 hari. Itu sudah bisa menghatamkan Al-Quran. Padahal kesibukannya apa? Ada. Malik Abdul, Umar Abdul. Nah ini padahal presiden ini Pak. Ini raja ini. Bisa 3 hari hatam Quran. Kita ini siapa ini? Ada yang RT ya. RT hatam Quran RT. Pak RW, Pak Lurah, atau Pak Tenggi, ada yang menghatamkan Quran 3 hari. Ini raja Pak, 3 hari. Insyaallah luar biasa. Bahkan sekarang ini penelitian yang baru ini Pak, aplikasi Al-Quran itu yang terbanyak membuka itu ternyata yang paling banyak buka orang Kanada ya. Yang paling banyak buka aplikasi Al-Quran adalah orang Indonesia. Ini buka apa saja Indonesia? Kita ini sering buka apa di HP kita ini? Bukan buka Quran ya, bukan ya? Selain WhatsApp, TikTok paling banyak di Indonesia Pak, TikTok ini Pak. snack video. Snack. Kalau Quran jarang, ini termasuk urutan berapa gitu Indonesia. Allahumma Muhammad. Nah, padahal ini merupakan kitab kita ya, yang menjanjikan siapapun yang bersamanya akan dimuliakan oleh Allah. Siapa saja yang bersama Al-Quran akan dimuliakan. Siapa saja. Ini seperti ini. Kita lihat kardus kulitnya Al-Quran itu. Kardus itu yang dijadikan kulitnya Al-Quran. Yang kadang juga kita saksikan dibuat kulitnya air itu, A3 gitu kan. Itu kalau dibuat kulitnya Al-Quran, selama nempel sama Al-Quran, tidak punya wudu tidak boleh pegang. Tidak punya wudu tidak boleh pegang. Punduk kotak tempat Al-Quran, kalau kita niatkan bawa Quran tidak boleh Pak tanpa wudu. Tas itu diisi Al-Quran. Kalau kita niat bawa Al-Quran pakai tas itu isinya Al-Quran semua, tidak boleh Pak. Kecuali Quran terjemah atau tafsir Al-Quran yang banyakan tulisan selain Qurannya, itu boleh. Tidak punya wudu. Tapi tetap dianjurkan punya. Kenapa? Karena memuliakan Al-Quran. Nah inilah hidayah Allah. Inilah anugerah Allah untuk kita semua. Para bapak, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rumah itu akan nampak begitu indah, begitu mulia ketika di dalamnya ada yang membacakan
Al-Quran. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan para malaikat itu menyaksikan kalau ada rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran, mereka melihat rumah bagaikan melihat bintang gemintang. Kama tatara'an nujum fis sama. Sebagaimana melihat bintang di langit. Tapi kalau rumah itu tidak dibacakan Al-Quran, maka rumah itu akan menjadi gelap, kharib, bahkan bisa hancur. Bisa mengkhawatirkan. Ini ada satu cerita ya, bagi bekal kita. Dalam kitab Syiar Alamin Nubala ada kisah begini. Ada satu rumah yang kata orang sekitar itu rumah angker. Rumah angker. Menakutkan. Siapapun yang tinggal di sana ada kerasan. Kebanyakan yang tinggal itu keluar sakit. Ada yang stroke, ada yang mati. Akhirnya apa? Yang punya rumah ini kasih kabar sama orang, ini rumah tidak usah disewa, tidak usah dikontrak, siapa yang menempati silakan. Tapi tidak ada orang mau, takut tersebar rumah ini rumah. Akhirnya apa? Ada seorang saleh yang dia membutuhkan rumah. Akhirnya dia bilang, saya mau tinggal di rumah ini. Mau tinggal sampai dia. Berapa sewanya? Oh, tidak usah, majanan, halas, gratis ini. Cuma-cuma, silakan. Gratis ya, gratis. Kalau mau tinggal, saya mau butuh waktu setahun, 2 tahun silakan. Karena orang tahu ini rumah, sudah tinggal ini Pak. Tinggal sehari, 2 hari, seminggu, enak ini. Sebulan enak, sampai 40 hari enak, sampai 2 bulan enak. Ditanya sama tetangga, Pak, katanya, ya ada apa? Ini ajib ini, aneh. Kenapa? Sampai kok kerasan di rumah ini? Oh iya, enak rumah ini, nyaman katanya. Iya. Tidak, karena beberapa orang tinggal di rumah ini kemarin tidak kerasa. Ada yang keluar stroke, ada yang keluar sakit ini, ada yang keluar bahkan mati. Iya, kenapa? Tidak tahu. Oh, begini katanya orang yang tinggal itu begini. Memang rumah ini di sumur itu tadi ya, sumur sana itu belakang itu angker, itu ada jinnya. Sumur itu ada jin. Kalau malam jinnya keluar, jinnya keluar. Nah, terus dulu 3 hari tinggal di sini jin itu keluar, duduk di samping saya, mendengarkan saya baca Quran katanya. Mendengarkan saya baca Quran, dia duduk, kemudian dia berkata, izin saya mau ngomong. Ya silakan. Siapa kamu? Jin saya. Betul jin. Jin mana saya? Ini KTP saya jin. Jin. Saya senang dengar ngajinya sampai. Suaranya enak, makharijul hurufnya enak. Terus saya ingin belajar Quran. Ingin belajar? Masya Allah. Allahumma Muhammad. Jin memang belajar Quran, Pak. Ini disebut oleh Rasulullah SAW. Ya, bagaimana kaum jin itu dulu sering ngaji sama Rasulullah SAW. Dalam kitab riwayat Imam Tirmidzi, sahabat Jabir bercerita, Rasulullah datang kepada sahabat, kemudian Rasulullah dibacakan surah Ar-Rahman. Setelah baca surah Ar-Rahman, sahabat diam mendengar gitu. Setelah selesai baca surah Ar-Rahman ini, Rasulullah mengatakan, demi sungguh laqad qara'tu Ar-Rahman 'alal jin lailatal jin fakanu ahsana mardudan minkum. Kemarin malam kata Rasulullah, saya baca surah Ar-Rahman itu seperti kalian mendengar ini kepada kaum jin malam hari. Dan ternyata jin lebih baik daripada kalian kata Rasulullah. Loh kenapa? Karena setiap kali aku baca kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma nikmat yang mana yang akan kau ingkari kata Allah. Setiap saya baca kalimat ini, jin itu merundukkan kepala sambil membaca
Apa kata jin? Wala bi syai'in minal ala'i rabbana nukadzib falakal hamdu. Ya Allah, aku tidak pernah ragu ya Allah, aku tidak pernah mendustakan bahkan nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Maka bagimu alhamdulillah. Jadi jin itu setiap mendengar kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, jin mengatakan, tidak ya Allah, kami tidak ragu, bahkan kami tidak mendustakan nikmat yang Engkau beri. Jadi jin itu kalau dengar kalimat ini baca gitu, Pak. Aku tidak ragu ya Allah, aku tidak mendustakan untukmu segala puji dengan nikmat yang Kau beri. Ini jin, Pak. Jin. Sampai kalau dengar kalimat ini baca apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baca apa? Tidak baca apa-apa. Kalah sama jin, Pak. Hah? Jin ini mendengar fabi ayyi ala'i, tidak ya Allah, falakal hamdu, kami tidak mang-mang, kami tidak ragu, kami yakin tidak mendustakan nikmat yang Allah beri. Nah, ini kata Rasulullah, sunnah, Pak. Jadi kalau ada kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Anda mengatakan kami tidak ragu ya Allah, kami tidak mendustakan, falakal hamdu, untukmu ya Allah. Segala puji. Nah, jin ini belajar. Seperti tadi itu juga yang di rumah angker itu. Di rumah angker itu, orang ini katakan, "Loh, kamu belajar Quran?" "Iya, saya belajar sama Anda." Belajar sama Anda. Terus saya mau nanya sebelumnya. "Iya, nanya apa?" "Katanya rumah ini angker." "Iya. Karena setiap orang yang keluar dari sini sakit begini." "Oh iya, memang. Kenapa? Saya ganggu. Selama ini orang yang tinggal di rumah ini, tidak ada yang baca Quran. Masuk, tidak ada yang baca Quran. Tidur. Paling cuma game online atau judi online itu. Mainnya itu aja. Akhirnya apa? Saya cekik dia katanya. Saya ganggu terus. Saya permainkan dia. Akhirnya apa? Keluar dia sakit, keluar dia stroke, keluar dia mati. Kenapa? Karena dimakan pikirannya, takut kata dia. Karena rumahnya tidak pernah diisi dengan Al-Qur'an. Terus sama saya, ya tidak bisa diganggu. Anda bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah takut sudah. Makanya ada kesunahan, setiap membaca Quran disunnahkan baca a'udzubillahi fa idza quri'al Quran fasta'id billah. Baca Quran jangan lupa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini diatur begitu indah oleh para ulama. Jadi Quran ini kalau dibaca di rumah sangat hebat, luar biasa. Sebaliknya kalau rumah tidak dibacakan Quran, bahaya. Kalau kita ingin punya istri yang baik, ingin punya anak-anak yang baik, soleh, bacakan Quran. Bacakan Quran. Bahkan Quran ini bisa menjadi santapan lahir batin. Kalau batin sudah jelas, ya. Jadi kalau rohanian sudah jelas. Kalau makanan dohir kita seperti lagi ini buka puasa nasi kotak, ada nasi kotak? Insya Allah ada ya. Kalau tidak ada pulang bersama. Tapi yang jelas ada, insya Allah ya. Kalau ada ya apes berarti. Tapi tidak ada, kalau ada. Ini makanan dohir, makanan raga, makanan dohir. Tapi kalau hati kita, ruhaniyah kita, batin kita, Al-Quran makanan. Al-Quran. Kalau hati kita tidak ada Al-Quran, bahaya. Ruh kita tidak punya Al-Quran, bahaya. Batin kita tidak punya Quran, itu bahaya. Sementara ini kita jarang kadang. Batin kita merasa lapar, hati kita merasa dahaga, ruh kita merasa dahaga. Atau kalaupun dahaga, lapar pun tidak kita hiraukan. Tapi kalau badan yang lapar, perut yang lapar, kita semangat ini, nyari nasi. Nyari Quran, tidak Quran tak hadir pengajiannya, gitu kan? Tapi ketika batin yang kehausan, yang dahaga, yang lapar, kadang kita santai-santai saja. Ketika zahir kita sakit, kita bingung Pak cari dokter, cari obat. Tapi ketika batin sakit, kadang kita diam. Obatnya apa? Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Allah menyatakan dengan tegas, aku turunkan Al-Quran sebagai obat bagi kalian, zahir dan batin, dan sebagai rahmat. Jadi kalau kita pusing, bingung, jangan jauh-jauh Pak, cari Quran dulu. Cari Quran dulu. Banyak orang-orang sembuh dari penyakit zahir dan batin gara-gara Al-Quran.
Kami pernah menemukan, ini pernah punya pengalaman di Lojajer, acara Nuzul Quran. Kita cerita keajaiban orang melihat Quran. Dilihat gitu Quran itu, Pak. Dilihat terus. Orang yang asalnya sakit matanya ini, Pak, sembuh gara-gara melihat. Luar biasa. Ini orang datang, Ustaz, terima kasih. Betul ini Ustaz. Setelah saya lihat Quran, punya penyakit mata itu. Ini. Dan ala kulli banyak sekali keajaiban yang Allah berikan dengan Al-Qur'an ini. Dan banyak orang-orang sukses secara ekonomi gara-gara Al-Qur'an. Mungkin kita punya masalah ekonomi, punya masalah ini. Al-Qur'an, Pak. Al-Qur'an. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu. Apa kata guru kami? Kalau kamu ingin hidupmu nyaman, ya, makannya enak, dijamin tidak ada rasa takut, sering baca Al-Quraish. Di ila fi Quraisyin ila fi falyabudu rabbal alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Sering baca. Atau juga ada orang jamaah waqiah gitu ya. Itu bagus itu. Tapi jangan waqiah terus, pas yang lain tidak dibaca gitu. Semua Quran itu bisa mendatangkan rezeki. Bisa mendatangkan rezeki. Makanya jangan waqiah saja, nanti pas yang lain tidak dibaca. Nah, jadi apa ya? Ini sudah masuk ke menu begitu. Pokoknya ini rahmat, Pak. Ini luar biasa ini. Dan yang terakhir, ingat, kalau kita zalim, Al-Quran itu bahaya. Bisa menjatuhkan orang. Orang yang derajatnya tinggi, karena dia zalim sama Quran, akan dijatuhkan. Siapapun dia, kalangan siapapun mereka, kalau meremehkan Quran, ya, dia akan didorong ke neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dunia pun dia akan dihinakan. Disebutkan dalam satu kitab, ada orang hafal Quran 30 juz. Juz 30, hafal 30 juz. Itu di kitab itu disebutkan. Tapi ternyata dia masih menginginkan uridu baik, saya merindukan rumah yang paling bagus. Saya ingin rumah yang mewah. Saya ingin kendaraan yang mahal. Saya ingin harta yang banyak. Dia punya Quran di hatinya. Tapi dia meremehkan Quran. Seakan-akan rumah lebih mulia dari Quran, mobil lebih mulia dari Quran, harta lebih mulia dari Quran. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian dihilangkan oleh Allah Al-Qurannya. Al-Qurannya dihilang dan dihinakan dia. Quran tidak punya, harta tidak punya. Gara-gara itu meremehkan Quran. Makanya Al-Quran itu jangan diremehkan. Walaupun sudah bentuk begini ya, di atas ini yang walaupun suci tidak boleh, Pak. Taruh Quran begini tidak boleh. Tidak boleh. Taruh di atas. Kalamullah, Kalamur Rahman, Kalamur Rabbil Arsyil Azim, yang punya alam semesta ini kalam. Kalau nerima tangan dua. Hati-hati bawa. Guru kami sangat marah ketika ada santri bawa Quran begini. Bahkan dianjurkan berdiri, Al-Quran diberikan. Ini lebih mahal dari mahkota yang kita pegang, Quran. Gitu. Kadang ada masalahnya Yasin itu ya. Iya, taruh di bawah. Jangan. Ini kan cuma Yasin, walaupun Yasin ini kalamul. Iya, kalau Yasin tentang genambia, Yasinnya menoleh, tak rapi lenggai. Udah Pak Yasin. Maaf, bukan Yasin sampean. Amon Yasin itu juga bobot apa? Nah, ini penting kami sampaikan karena di sini ada adab pegang Quran, adab membaca Quran. Ini harus disampaikan agar kita bisa menikmati bagaimana kalam Allah, bagaimana jamuan Allah ini, bagaimana hidangan Allah ini betul-betul bisa kita nikmati. Jadi juga ada ini kisah terakhir di Nigeria itu ada seorang pastor ya atau pendeta yang meremehkan Quran. Quran itu dilempar di Nigeria itu. Setelah itu diambil, dikasih bensin. Ketika mau dibakar ini Quran, yang terbakar bukan Qurannya, tangannya. Akhirnya apa?
dua pendampingnya pada waktu itu langsung masuk Islam. Pendeta juga, dia masuk Islam, sadar, pingsan, sadar masuk Islam, 2 orang masuk Islam, dan setelah itu ada 200 pendeta masuk Islam di Nigeria. Barokahnya Al-Quran. Inilah makdubatullah. Inilah hidangan Allah. Inilah menu dari Allah Subhanahu wa taala yang menjamin siapapun yang bersamanya akan selamat dunia sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga barokah dan bermanfaat.